Ada 5 fakta Bansos PKH 2025. Semoga tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Karin Febrianti Valentini. Bantuan sosial, Bansos, masih ada di 2025. Pemerintah siap menyalurkan Bansos seperti program Keluarga Harapan, PKH, dan Bansos Pangan yang sudah ditetapkan dalam paket stimulus ekonomi 2025. Adapun kepastian adanya Bansos 2025 karena dianggarkan dalam Perlindungan Sosial APBN 2025 sebesar Rp504,7 triliun. Berikut fakta-fakta menarik terkait Bansos PKH 2025 yang dicairkan. 1. PKH tetap ada di tahun 2025. Di tahun 2025, pemerintah melalui Kemensos akan tetap menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan kepada kelompok rentan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Memberikan penerima manfaat kesempatan untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri. Disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp28,7 triliun. 2. Besaran Bansos PKH. A. Komponen pendidikan, siswa SD, Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahap, siswa SMP, Rp1,5 juta per tahun atau Rp375.000 per tahap, siswa SMA, Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 per tahap. B. Komponen kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas, Rp2,4 juta per tahun atau Rp600.000 per tahap, lansia, Rp2,4 juta per tahun atau Rp600.000 per tahap. C. Komponen kesehatan. Anak usia dini, 0-6 tahun Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap. Ibu hamil, Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap. 3. Revisi aturan agar Bansos tepat sasaran. Lewat revisi aturan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, dan program sembako, Kemensos pastikan bantuan tepat sasaran. Ditambah lagi, dibentuk Satgas khusus untuk memastikan penyaluran lancar dan penetapan keluarga penerima manfaat, KPM, jadi lebih akurat. 4. Pengawasannya lebih ketat, Bansos siap disalurkan serentak. Dengan pengawasan ketat lewat Des Pengaduan, Kemensos pastikan bantuan sampai ke yang berhak. Pendampingan sosial juga dilakukan untuk pastikan ketepatan distribusi bantuan. 5. Terus berbenah terkait data, Kemensos terus evaluasi dan memutakhirkan data penerima Bansos secara berkala. Tujuannya? Agar bantuan selalu tepat sasaran dan tepat guna. Dengan evaluasi rutin, Kemensos pastikan bantuan sampai ke yang membutuhkan. Melansir dari Kementerian Sosial, 14 Januari 2025, dalam keterangan yang disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, diungkapkan bahwa penyaluran Bansos menghadapi beberapa tantangan. Tantangan inclusion error merujuk pada kesalahan pencatatan penerima Bansos, di mana individu yang seharusnya tidak tercantum dalam daftar justru masuk dalam data penerima. Sebaliknya, tantangan exclusion error terjadi ketika individu yang seharusnya menjadi penerima Bansos namun tidak tercatat sebagai penerima Bansos. Proses validasi dan verifikasi terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan, jelas Gus Ipul pada 13 Januari 2025. Dalam rapat koordinasi kementerian, sehingga hadirnya DTSE yang mengintegrasikan data penerima Bansos dari DTKS, P3K, dan Registrasi Sosial Ekonomi, Reksosek, akan lebih akurat dalam penyaluran Bansos, karena datanya sendiri akan diperbarui secara berkala melalui jalur formal mulai dari musyawarah desa hingga dinas sosial, serta melalui jalur partisipatif menggunakan aplikasi Cek Bansos. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan DTSE sebagai basis data untuk penyaluran Bansos tidak akan langsung diterapkan pada awal tahun ini. Gus Ipul menambahkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2025, data yang akan digunakan masih berasal dari DTKS, sedangkan DTSE diharapkan dapat diterapkan sepenuhnya pada triwulan kedua atau ketiga. Kemensos berupaya agar penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Lebih dari itu, bantuan sosial diharapkan
tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai pemberdayaan, membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Oke teman-teman, mungkin sekian video aku hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar kalian tahu info bansos terbaru. Terima kasih kepada kalian yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.